ini enak banget ini. Mau. Aduh. Enak Kak. Ini punya. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasulfa Raditya. Seperti biasa, saya akan share menu menul seperti ini. Ini cake super menul, super enak, super gampang cara bikinnya. Serta seperti biasa, kalau kue menul seperti ini, kita tidak menggunakan SP, baking powder, dan baking soda. So, buat yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu. Kita panaskan ovennya di suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas dan bawah sampai suhu di dalam oven udah stabil. Kita siapin wadah, di sini kita bagi dua wadah ya. Yang pertama kita siapin 5 butir telur utuh, ini saya menggunakan ukuran sedang ke besar. Kita akan pisahkan putih dan kuningnya. Nah, untuk membuat kue menul seperti ini, tidak bosan-bosan saya ingatkan, jangan sampai wadahnya ini ada minyak, air, ataupun misalnya putih telurnya ini tercampur dengan kuning telurnya. Oke, kita sisihkan dulu, ini putih dan kuningnya. Kita akan olah bahan yang pertama, yaitu bahan kuning telurnya. Kita siapin saucepan ini untuk mengaduk 50 gram margarin seperti ini. Dan untuk margarinnya ini kita akan lelehkan terlebih dulu. Kita lelehkan margarinnya menggunakan api yang sangat kecil seperti ini. Kurang lebih nanti dia melelehnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita masukkan bahan berikutnya. Kita masukkan 90 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa diayak terlebih dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah diayak, bisa langsung aja kita masukkan. Kemudian kita langsung aduk, kita masukkan, kita campur jadi satu seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan, kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Tanpa menunggu lama lagi, langsung kita masukkan 75 gram kental manis putih. Jangan lupa ini api tetap menyala dengan api yang sangat kecil seperti ini. Kita aduk sampai dia mulai kalis dan juga udah mulai merata. Kalau misalkan apinya ini teman-teman nggak bisa sekecil ini, bisa dimatiin aja dulu kalau udah panas. Kalau misalkan api teman-teman nggak bisa sekecil ini, biasanya kan ada yang paling kecil tuh nggak sampai seperti ini. Kalau teman-teman udah rasa panas, itu bisa dimatiin aja apinya, kemudian diaduk sampai dia konsistensinya seperti ini, kalisnya. Jadi dia nggak terlalu kaku ya. Setelah seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita lebar-lebarin kayak gini. Nah, biasanya ini udah hangat. Kalau udah hangat, langsung aja kita masukkan kuning telurnya. Nah, biar tercampur rata pelan-pelan, saya akan masukkan kuning telurnya satu persatu. Kemudian satu masuk, saya aduk sampai kelima-limanya masuk. Saya akan aduk sampai dia benar-benar merata. Kalau udah merata seperti ini udah siap untuk kita gunakan, tapi ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kita lanjut ke bahan yang kedua, yaitu bahan putih telurnya. Untuk memixer bahan putih telurnya, saya menggunakan hand mixer MX200 dari Mito, dan ini cepet banget, high quality. Kita menggunakan kecepatan kecil aja udah cepet banget ini untuk ngemixernya. Kita siapin putih telurnya. Kemudian di sini saya siapin 1/4 sendok teh cream of tartar. Kalau tidak ada, bisa menggunakan 1 sendok makan perasan air lemon atau jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan setengah sendok teh cuka. Boleh pilih salah satu aja. Nah, untuk cream of tartarnya ini saya akan siapkan dulu supaya nanti nggak kegedabalan ya, supaya nanti nggak kelibukan gitu. Putih telurnya ini akan kita mixer menggunakan speed sedang. Untuk speed yang saya gunakan menggunakan hand mixer Mito ini, saya menggunakan speed yang pertama. Kemudian saya mixer sampai dia mulai berbusa. Kalau udah berbusa, baru saya langsung masukkan cream of tartarnya. Kemudian saya mixer lagi sebentar. Kalau udah seperti ini, kemudian saya masukkan nih untuk gula yang udah saya siapkan.
Saya menggunakan sekitar 60 gram gula pasir karena memang kita menggunakan kental manis ya. Itu udah cukup manis untuk rasanya. Nah, untuk gula pasirnya ini saya memasukkannya menjadi 3 tahap. Jadi tidak langsung semuanya masuk karena nanti kalau misalnya semuanya langsung masuk, itu akan membuat adonan putih telurnya ini berat. Di sini teman-teman juga bisa lihat saya menggunakan kecepatan 1. Kalau misalkan mixernya pelan banget menggunakan kecepatan 1, bisa menggunakan kecepatan 3 ya teman-teman. Sesuaikan dengan mixer teman-teman masing-masing. Kalau udah semuanya masuk gulanya, kita akan terus mixer sampai dia soft peak. Kita menggunakan kecepatan sedang ini gunanya juga untuk mengontrol nih supaya tidak banyak gelembung yang ada di dalam adonannya, serta kita tidak kebablas sampai hard peak. Jadi kita sampai soft peak aja, sampai seperti ini, udah berjambul terbalik. Kalau udah seperti ini, putih telurnya udah bisa kita gunakan. Oke, kedua bahan udah selesai ya. Putih telur udah, kuning telur juga udah. Kemudian di sini kuning telurnya akan saya aduk sebentar karena sudah saya diamkan beberapa saat. Selanjutnya kita akan masukkan putih telurnya ke dalam adonan kuning telurnya ini secara bertahap juga. Di sini saya membagi menjadi 3 tahap. Sepertiga yang pertama saya masukkan dulu, kemudian akan saya aduk seperti ini sampai dia cukup mulai tercampur rata. Untuk putih telurnya ini saya sampai soft peak seperti ini menggunakan kecepatan 1 dan 2. Saya membutuhkan waktu sekitar 3 menitan. Yang pertama udah mulai cukup tercampur rata, langsung aja masukin yang sepertiga kedua untuk putih telurnya. Kemudian kita aduk lagi sampai dia benar-benar merata. Jika yang kedua udah mulai merata, udah tercampur, lalu masukkan adonan sepertiga yang ketiga atau yang terakhir. Kita langsung aja aduk semuanya sampai dia benar-benar merata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita harus pastikan kalau ini benar-benar merata karena biasanya ada di bagian bawah yang masih mengendap. Kita pastikan rata aja menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk balik, jangan sering diaduk supaya tidak banyak gelembung yang ada di dalam adonan. Jadi untuk mensiasatinya, gunakan spatula yang lumayan besar untuk ukurannya supaya lebih mudah untuk tercampur ratanya. Kalau udah seperti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat dengan diameter 18 cm, tingginya 7 cm. Saya alasin bagian bawah dan sampingnya menggunakan baking paper. Kemudian saya masukkan adonannya, ini agak lebih tinggi ya teman-teman untuk memasukkannya, supaya nanti dia gelembung-gelembung yang ada di dalam adonannya ini bisa pecah. Kalau udah, kemudian ini akan kita ratain menggunakan tusuk sate juga bisa. Kita putar-putar aja dari tengah sampai ke samping. Kemudian dari samping kita balikin lagi sampai ke bagian tengah. Kalau udah, bisa kita hentak-hentakin seperti ini supaya benar-benar tercampur rata dan juga semua bagian terisi. Kita sisihin dulu ini, kita pakai loyang yang kedua, kemudian kita tuang air panas kurang lebih setinggi 1 cm-an di sini. Kita akan memanggang cake ini menggunakan teknik au bain-marie. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk loyang yang utama kita masukkan ke dalam loyang yang kedua yang sudah diisi dengan air setinggi 1 cm kurang lebih. Kemudian ini udah siap kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 50 menit menggunakan api atas dan bawah. Nah, biasanya di menit ke-30 saya akan putar dulu untuk cake-nya ini, jadi bagian belakang ke depan, bagian depan ke belakang, supaya bagian atasnya ini matangnya merata. Kemudian kalau udah sekitar, nah ini udah 50 menit waktu pemanggangan, kemudian ini akan saya turunkan suhunya menjadi 110 sampai 120 derajat Celcius. Kemudian ini akan saya panggang lagi selama 30 menit menggunakan api atas bawah. Jadi untuk total pemanggangannya saya menggunakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Nah, ini dia udah matang seperti ini. Kalau udah tinggal kita angkat, kita sisihkan deh.
Nah, cantik banget kan, bagian atasnya juga nggak retak, serta juga kecoklatannya pas banget. Dia nggak terlalu coklat banget. Kita akan hentak-hentakan sebentar supaya nanti turunnya juga nggak terlalu banyak. Kita hentak-hentakan, jadi dia juga mencegah biar dia nggak turun juga. Kemudian ini posisinya masih panas ya, langsung aja saya balik seperti ini. Kemudian saya lepas baking papernya. Ini cantik banget bagian bawahnya. Lalu saya balik aja seperti ini. Lalu saya lepas juga bagian samping-samping untuk baking papernya ini. Tuh, dia nggak turun sama sekali ya teman-teman. Kalau misalkan ini adonannya masih turun, berarti itu belum terlalu matang. Kalau ragu, bisa dibikin waktunya lebih lama lagi untuk akhir pemanggangannya. Jadi di sini untuk waktu 120 derajat Celcius itu adalah untuk benar-benar mematangkan bagian dalamnya atau untuk benar-benar mematangkan cake-nya ini. Kalau misalkan masih ragu untuk bikin ini serta baru pertama kali, untuk suhu 120 derajat Celciusnya waktunya bisa ditambah lagi. Memang untuk bikin cake menul seperti ini kita harus sabar untuk waktu pemanggangannya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi. Ini pakai kental manis dan pastinya caranya gampang banget. Dengan 5 butir telur teman-teman bisa dapetin cake dengan yang menul-menul kayak gini. Dan ini dapat diameter sekitar 18 cm. Untuk kita goyang-goyang dulu. Nih, menul banget dan ini udah dingin. Sekarang kita akan coba iris. Nggak coba ya, sekarang kita iris aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow, wow, bergoyang menul. Kita iris lagi sebelah sini. Masya Allah. Kita akan lihat bagian dalamnya matang atau enggak. Kita ambil, kita lihat bagian dalamnya. Masya Allah. Tuh, bagian dalamnya kelihatan enggak? Tuh, cantik banget, matang semuanya. Nih kayak gini. Tung. Sekarang kita cicipin dulu. Bismillah. Tuh, dia matang semuanya. Bismillah. Lembut banget sih, yummy banget. Selamat mencoba. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat datang di Rafia Raditya. Kan ini enak banget ini. Kita mau makan ini bareng. Tunggu dulu dek. Jadi hari ini kakak mau suka sekali. Mau suka? Mau suka. Cobain dulu dek, tunggu dulu. Yummy? Mau. Aduh. Enak gak? Ini punya. Gantian dong. Sini dek. Kan punya baru. Ya tunggu sini, cicipin bersama dulu. Kakak suka? Suka semuanya? Kakak nggak usah bagi. Jangan besar-besar adik, mulutnya nggak segede itu. Banyakan gaya emang. Tumpah semua. Suka bu? Hah?
Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin condensed milk cotton cake ini di rumah karena ini enak banget. Cake kental manis ini juga sangat mudah untuk dibikinnya. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin cake kental manis super lembut, super enak, super menul seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.